Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dengan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita semua pada hari ini akan mengadakan pemimbasan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nurul Arifin SPD. Sebelum acara kita mulai, kita mohon sedikit ulasan dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan atau untuk membuka acara pembahasan budaya positif pada pagi hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yasin, dipersilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara pada pagi hari ini, yaitu pembahasan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nurul Arifin SPD. Untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu langsung saja kita ikuti pembahasan budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Nurul Arifin SPD. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ini dari Bapak Kepala Sekolah Nawawi untuk memperhemat waktu pada
enggak angkatan 8 ini bahwasanya di modul 1.4 CGP harus mengibaskan budaya positif di lembaga atau di sekolahnya masing-masing. Next, marilah sebelum kita mulai, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu semuanya setuju dengan pernyataan ini? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Next. Nah, marilah kita mulai dengan apa itu budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia juga harus dapat memperbaiki kondisi tanah, kondisi air, pupuk, memberi pembasmi ulat-ulat atau jamur dan tanaman pengganggu lainnya sehingga padi dapat tumbuh dengan subur. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu, dalam melakukan proses pendidikan kita harus mampu membimbing siswa atau murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga peserta didik bisa menjadi manusia merdeka sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki sebagai bekal masa depannya. Jadi diberikan peserta didik kita itu sudah dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan kodrat alam itu peserta didik kita sudah terlahir dengan masing-masing keunikannya, masing-masing bakat dan minatnya. Jadi tidak bisa disamakan antara peserta didik A dan peserta didik B. Sedangkan kita harus paham dengan kodrat zaman, yaitu kita harus bisa menyesuaikan dengan zamannya. Tentu pendidikan di era kita dulu sebagai murid pasti berbeda dengan pendidikan di zaman saat ini. Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita harus melakukan inovasi-inovasi dengan pendekatan-pendekatan, dengan teknik, dengan media yang muaranya nanti untuk peserta didik. Next book. Perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Jadi di sini ada A dan B. Dicontohkan panjenengan sedaya dan B itu adalah teman panjenengan semuanya. Sobatlah secara kertas kecil, kemudian tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan sedaya. Buatlah kepala. Untuk yang B, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta agar Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Apakah panjenengan semuanya bersikukuh dengan kepala tangan Anda atau memberikan genggaman kepala tangan Anda kepada teman-teman semuanya? Next book. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lanjutkan perubahan paradigma atau stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Dalam teori ada
di dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, memiliki alasan mengapa melakukan perilaku tersebut. Sedangkan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan keyakinan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikirnya yaitu menang dan menang. Next. Di sini teori kontrol atau teori pilihan ada beberapa macam. Yang pertama, Anda bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam teori motivasi, 1 untuk menghindari hukuman, 2 untuk mendapatkan imbalan, 3 untuk menghargai diri sendiri, yang keempat yaitu nilai-nilai kebajikan universal dan nanti akan diturunkan menjadi keyakinan kelas. Sedangkan win-win solution tadi semuanya menang, yaitu kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru, yaitu 5 posisi kontrol nanti akan diturunkan menjadi segitiga restitusi. Sedangkan dalam realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini nanti diturunkan ke 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah makna disiplin? Disiplina berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang dari potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi pemaknaan kita sudah berbeda dari apa yang sebenarnya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia atau nilai kebajikan. Selanjutnya, nilai-nilai universal. Yang pertama, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, bisa lintas agama, suku, bangsa, dan ras. Tidak hanya berlaku di agama tertentu atau suku tertentu atau ras tertentu. Sifatnya universal. Selanjutnya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Ini dalam teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser tahun 1984. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini teori yang disampaikan oleh Janet Dawson tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada
Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasinya berasal dari eksternal, dari luar. Sedangkan yang kedua, itu juga motivasi dari eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, misal peserta didik kita melakukan suatu hal, ingin mendapatkan hadiah atau nilai terbaik dari bapak ibu guru. Selanjutnya, motivasi yang berasal dari internal, mempunyai tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasinya berasal dari intrinsik atau berasal dari dirinya sendiri. Di sini kita akan bahas juga tentang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ini bisa dari Ki Hajar Dewantara dalam punya pemikiran konsepsi keteladanan siap merdeka cetakan Kepemimpinan 2013 halaman 469. Jadi merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari kita diperintah dari perintah, tetapi bagaimana kita memerintah diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita memunculkan motivasi prinsip tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, apa itu restitusi? Mungkin ini masih asing dalam Bapak Ibu semuanya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka ingin menjadi dalam itu tujuan kuliah mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contohnya, misal ada peserta didik kita atau murid kita yang lupa tidak memakai seragam lengkap. Tentunya kalau dalam teori hukuman ada teori hukuman bagaimana yang nanti puncaknya kita menjadi manajer dan menerapkan restitusi ini tentunya berbeda. Dalam restitusi, anak berkolaborasi dengan guru mencari solusi dari permasalahan mereka. Tentunya kita tanya dulu apa alasan mereka melakukan suatu hal itu, mereka punya alasan. Terus kita bersama-sama dengan murid mencari solusi dari permasalahan mereka. Nanti yang akhirnya akan memunculkan atau membuahkan sebuah solusi. Lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Jadi bukan paksaan. Kalau hukuman kan paksaan, nanti tidak pakai seragam lengkap dihukum apa seperti itu. Selanjutnya
restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, motivasinya apa melakukan hal itu dan seterusnya. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Apa yang menjadi mendasari dari tindakan yang peserta didik kita lakukan. Selanjutnya restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Yang selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedua restitusi fokus pada solusi. Jadi bagaimana murid mencari solusi dari permasalahan yang mereka alami. Yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan bilang dari kendaraan roda 2? Itu alasannya apa, Bu? Mengapa ada peraturan harus menggunakan? Tentunya ini adalah nilai keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak atau ini yang akan dituju yaitu nilai kesehatan atau keselamatan juga. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding serangkaian peraturan. Jadi lebih efektif kita menggunakan keyakinan. Kalau peraturan itu dibuat satu arah, kita buat peraturan peserta didik atau murid kita yang melaksanakan. Sedangkan keyakinan dibuat dari kesepakatan Bapak Ibu guru dan murid kita. Ada 4. Yang pertama peraturan kelas. Peraturan kelas itu lingkupnya paling kecil, dulu. Dan satu arah tadi hanya kita berperaturan atau sekolah berperaturan, murid melaksanakannya. Sedangkan keyakinan itu lebih luas lagi. Keyakinan kelas dibuat kita sebagai guru dan murid secara bersama-sama. Yang selanjutnya nanti akan menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan sekolah kita. Dari keyakinan kelas yang kita buat atau kita sepakati dengan peserta didik kita, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Dan yang terakhir nanti harapannya menjadi sebuah budaya yang positif di ekosistem belajar kita, ekosistem pendidikan kita. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mencatat dan seterusnya. Untuk materi nanti akan saya kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini menggunakan tabel T dan tabel C. Contoh itu ada hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Kalau hormat seperti itu. Ada yang terdengar, terlihat dan berperilaku. Next Bu. Dari nilai hormat tadi yang terdengar contohnya, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Ini sudah mengerti. Kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Contohnya itu yang bisa kita dengar dari ucapan-ucapan. Terima itu lain ya. Boleh saya pinjam? Terus nanti akan segera saya kembalikan. Itu contoh
yaitu berempati terhadap perasaan orang lain. Seperti kita ini temannya dengan kekasih sejawatnya dengan bapak ibu dan sebagainya. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Selanjutnya mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi, dan masih banyak yang lain yang bisa kita lihat dari nilai iman. Yang dari perilaku yaitu tersenyum ramah, memberikan salam, kebiasaan dimana senyum, salam, sapa, sopan dan santun, terus memberikan ruang kerja, postur yang tenang dan sebagainya. Itu ada hormat, ada kerja, sampai satu. Lanjut. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan. Perbedaannya di mana? Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas, tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu sudah meliputi kita sih, dan masih banyak lagi dari sikap-sikap tanggung jawab yang bisa dilakukan. Contoh peraturan lagi, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang bisa kita buat yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan kelas selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormat. Keyakinan kelasnya yang bisa kita buat menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dalam peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nilai dalam keyakinan kelas yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dalam peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa? Kesehatan, nilai kesehatan yang dituju. Dalam peraturan bergantian atau menunggu giliran. Dalam keyakinan kelas tadi sudah menghormati orang lain yang sudah mengerti. Dan nilai kesabaran. Sedangkan menggunakan masker itu nilai kesehatan dan keselamatan dan seterusnya. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang, yaitu penghargaan merusak hubungan. Nanti apabila murid kita sudah terbiasa dengan penghargaan, ketika kita tidak memberi penghargaan, nanti akan motivasinya tadi akan turun, karena motivasinya itu mendapatkan penghargaan atau dari luar, bukan dari dalam diri. Selanjutnya penghargaan itu menghukum, menurunkan kualitas dengan ketergantungan dari mereka mengingat penghargaan maka akan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mengurangi ketepatan akan mematikan kreativitas. Selanjutnya penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri, karena penghargaan itu motivasi dari ekstrinsi, dari luar. Lanjut. Di sini ada tindakan guru dan hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah contoh-contoh hukuman. Dulu ketika saya sekolah juga masih diterapkan seperti ini. Bahkan disuruh nulis sampai 1 buku penuh. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk usaha 15 kali menggunakan masker karena tidak menggunakan masker, itu juga contoh hukuman. Menggantikan kertas teman yang dicoret itu adalah konsekuensi, karena mereka mencoret atau merusak barang milik teman, jadi konsekuensinya harus menggantinya. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja, itu juga konsekuensi atau sanksi. Selanjutnya murid disuruh untuk
mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu kan karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu juga hukuman. Dan selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket itu juga hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Next. Di sini ada perbedaan antara sanksi dan hukuman. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau sanksi atau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan, sedangkan dalam sanksi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, sedangkan sanksi atau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk dalam hukuman, sedangkan dalam konsekuensi konsep diri yang baik. Dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dalam sanksi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dalam sanksi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempat. Lanjut. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Dalam hukuman itu masuk di identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan dan seterusnya itu sampai di murid atau anak murid membenci peraturan. Sedangkan nanti yang paling puncak itu di restitusi. Konsekuensi itu identitas sukses tapi masih netral. Sedangkan di restitusi nanti nilai yang akan dicapai yaitu nilai positif. Restitusi tadi merupakan sebuah pilihan. Bagaimana anak atau murid kita mencari pilihan solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Terus menguatkan murid dalam waktu panjang. Terus korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada penyelesaian masalah dalam jangka waktu panjang, sampai di yang terakhir murid atau anak menghormati diri sendiri dan orang lain. Next. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Yang kedua nilai atau kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Yang ketiga bertahan hidup. Yang keempat kesenangan. Yang keempat kebebasan. Jadi setiap tindakan yang dilakukan itu pastinya ada nilai kebutuhan dasar ini yang melandasinya. Contohnya, misal anak kita di kelas tidur. Alasannya apa kok tidur? Ketika diajar, misalnya menilai kebebasan yang ingin dia ingin bebas di mana saja, misalnya itu. Next, Bu. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu yang paling bawah itu adalah penghukum. Yang kedua di atasnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Itu contoh-contoh kalimatnya ada di situ. Yang ketiga sebagai teman. Selanjutnya itu sebagai penonton, dan yang paling akhir atau puncaknya yaitu kontrol diri sebagai manajer. Harapannya kita sebagai pendidik, sebagai guru harus belajar untuk menjadi manajer.
Tapi harus tidak mudah untuk menjadi manajer. Tentunya kita harus belajar menjadi teman, memantau, nanti yang puncaknya nanti diharapkan jadi manajer. Manajer bagi siapa? Bagi diri kita sendiri dan bagi orang kita. Untuk lebih lengkapnya nanti moga lanjut. Ada pernyataan yang pertama, saya kecewa dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang bersalah? Itu apabila kita contoh pernyataan atau kalimat apabila kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Contohnya itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, contohnya. Terus apabila kita sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Contoh pernyataannya. Kalau kita sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Apabila kita sebagai pemantau, contoh pernyataannya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kita sebagai pemantau. Sedangkan puncaknya kita sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau sebagai manajer itu hal yang paling ideal yang bisa kita capai. Selanjutnya mungkin next one. Ini segitiga restitusi tadi. Ada 3 hal dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika murid kita atau peserta didik kita melakukan kesalahan, kita stabilkan identitas kita, identitas murid tersebut. Dengan cara apa? Dengan melakukan contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu pernyataan atau kalimat yang bisa kita sampaikan ke murid. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Contoh pernyataannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh kayak tadi, ketika anak tidur atau bermalas-malasan di kelas, itu pastinya juga ada alasan dengan tadi. Dan tahap yang terakhir yaitu yang menanyakan keyakinan. Contohnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi ketika kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas tentunya, nanti bisa kita tanyakan ketika anak melanggar kesepakatan itu. Jadi kita sudah punya dasar. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh-contoh pernyataannya. Next book. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya itu kalimatnya, berbuat salah itu hanya manusia dan sebagainya. Next. Yang kedua, validasi kebutuhan tindakan yang salah tadi, yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, apakah itu freedom dan love dan sebagainya. 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia tadi. Contoh pernyataan-pernyataannya ada juga. Next week. Yang selanjutnya tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pernyataan-pernyataan yang bisa kita ucapkan, contohnya apa nilai kita percaya di kelas,
masalah apa yang sudah kita sepakati dengan sebagi. Next one. Ada 6 panduan menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, tanya pendapat murid. Karena peraturan kelas kan dibuat searah, sedangkan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita dengan murid atau peserta didik. Yang kedua, tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya. Misalnya, kamu ingin kelas kita bagaimana, terus akan kamu di sini bagaimana, belajarmu nyaman di kelas bagaimana. Terus tentunya murid mempunyai ide yang akan disampaikan. Selanjutnya ubah ide menjadi sebuah keyakinan kelas, terus ditanda bersama keyakinan kelas tersebut untuk menandakan bahwa semuanya sudah menyepakati. Selanjutnya lihat bersama poster kontrak kesepakatan, bisa kita tempel di kelas masing-masing. Di keyakinan kelas kita ini, misalnya contoh keyakinan kelasnya banyak sekali nilai-nilai keyakinan kelas. Contohnya ketika belajar harus tenang, jadi nilainya yang akan dicapai yaitu menghormati orang lain. Terus pakai seragam lengkap, itu nilai disiplin dan sebagainya. Next yang saya lakukan kemarin. Next contoh keyakinan kelas 4 kemarin, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang tercakup dalam hal itu banyak sekali. Contohnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, terus pembiasaan infak itu juga masuk itu, terus pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur dan seterusnya. Selanjutnya bertanggung jawab terhadap segala hal. Itu bisa mencakup misal menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, diberikan tugas juga dikerjakan, contohnya itu. Dan masih banyak lagi. Memiliki sifat rasa percaya diri, bisa anak tumbuh dengan rasa percaya diri. Terus menjaga fasilitas yang ada di sekolah dengan baik. Misalnya kalau di peraturan tidak mencoret-coret tembok, mencoret-coret meja dan kursi dan sebagainya. Itu sudah termuat dalam itu menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Selanjutnya saling peduli dengan semua teman. Itu bisa saling menghormati, menghargai, tidak membuli temannya dan sebagainya. Menghormati diri sendiri dan orang lain, dan selanjutnya berkomitmen dengan tugas yang ada. Itu contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah kami bahas. Tentunya masih banyak nilai-nilai keyakinan kelas yang bisa dibuat antara Bapak Ibu guru dengan murid-murid di kelas Bapak Ibu. Next. Terima kasih. Salam guru bergerak, bergerak dan bergerak. Mudah-mudahan sedikit materi yang bisa kami sampaikan tadi bisa merubah paradigma kita, mindset kita tentang dunia pendidikan, bahwa kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Kita sebagai pendidik harus menyesuaikan itu, bisa memahami anak bahwa anak itu terlahir dengan bakat, dengan potensinya masing-masing. Tidak bisa kita samaratakan. Ada anak yang tidak pandai sama sekali matematikanya sangat rendah, akan tapi ada nilai plusnya, bisa nyanyi, terus bisa olahraganya bagus. Pasti masing-masing manusia diciptakan dengan keunikannya sendiri-sendiri. Tidak sama antara A
bisa mengubah paradigma kita, bisa mengubah positif di lingkungan pendidikan kita, bisa memahami anak yang pendidikan itu adalah muaranya terakhir kita berfokus pada anak, pada murid atau peserta didik. Bagaimana menciptakan murid yang bisa menyelamatkan murid baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sekian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terucapkan kepada Bapak Nurul Karim yang telah memberikan begitu banyak ilmu dengan materi tadi pengimbasan budaya positif yang Bapak Nurul Karim. Dari pengimbasan budaya positif tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya paradigma baru telah kita peroleh yang tadinya mungkin dulu adanya peraturan ya Pak. Kita harus taat pada peraturan yang ada. Tapi sekarang berubah. Kita berubah, misalnya di dalam satu kelas kita harus membuat suatu kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi kita tidak, guru tidak seenaknya membuat peraturan sendiri, tapi kita bersama-sama bersama dengan anak didik kita bisa membuat tadi namanya keyakinan kelas yang dimulai dengan kesepakatan bersama. Karena anak-anak kita juga mempunyai keinginan, punya kodrat, punya motivasi yang tidak sama, yang mungkin tidak sama dengan kemauan kita, tapi anak-anak mempunyai kemauan yang berbeda dengan kita, yang nantinya akan membuat cita-cita anak itu akan tercapai. Jadi selama ini yang kita terapkan mungkin bukannya salah ya Pak, karena memang kita dulu pahamnya atau apa ya materinya dulunya peraturan, tapi sekarang kesepakatan atau keyakinan bersama di dalam kelas. Mungkin itu yang bisa kami simpulkan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti acara pada pagi hari ini, kepada Bapak Kepala Sekolah yang juga telah memberikan arahan dan memberikan masukan sehingga pada kesempatan hari ini kita melaksanakan acara pembahasan budaya positif dapat berjalan dengan lancar dan berguna bagi kita semua, khususnya Bapak Ibu Guru dan anak-anak kita semua di SD 3 Pondok ini. Acara pada hari ini kita akhiri bersama